pertanggungjawaban aparat kepolisian. Hari ini sudah kita bicarakan panjang lebar dalam laporan amnesti dari seluruh kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan seterusnya, termasuk penyalahgunaan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak mematikan di kepolisian, tapi untuk kasus 22 Agustus, kasus 29 Agustus, bahkan kasus-kasus di masyarakat seperti kasus Gama di Semarang atau kasus di Sumatera Barat dan lainnya, itu memperlihatkan tidak adanya pertanggungjawaban. Tidak ada akuntabilitas, tidak ada reformasi di dalam kepolisian. Saya kenal banyak sekali jenderal-jenderal perwira tinggi, PJU, dan perwira menengah, kenal lama sejak mereka masih sangat muda di awal reformasi sampai sekarang. Sebagian besar juga resah dengan situasi sekarang. Dan salah satu penyebabnya adalah Kapolri terlalu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang politis. Dan Kapolri tidak berhasil membawa agenda reformasi kepolisian. Jadi menurut saya kritik ini harus kita tujukan kepada Kapolri. Dan kalau perlu Kapolri dimintai tanggung jawab, diganti, dicopot. Ada banyak jenderal lain yang punya integritas, yang jauh lebih punya kemampuan, lebih senior atau lebih punya pengalaman panjang dibanding dengan Kapolri yang dipilih ketika itu hanya karena kedekatan dengan Jokowi di Solo. Dan tidak adanya pergantian Kapolri di dalam sebuah pemerintahan yang baru, itu keanehan. Di mana-mana, pemerintahan baru, bahkan di Indonesia, setiap kali pemerintahan baru terbentuk, selalu ganti Kapolri, selalu ganti Panglima TNI, selalu ganti Kepala BIN, selalu ganti Mendagri, dan lain sebagainya. Tidak adanya pergantian itu menunjukkan tidak ada perbedaan antara pemerintahan yang kemarin dengan pemerintahan yang sekarang. Harus saya katakan bahwa masa depan hak asasi manusia ke depan sangat suram. Apakah ada jalan keluar? Akhirnya kasus Munir juga demikian. Mengalami kelambatan luar biasa di dalam Komnas HAM. Bahkan dalam bulan yang lalu, bulan yang sama dalam paripurna Komnas HAM, ada permintaan politisi senior untuk tidak membuat kegaduhan dalam kasus pembunuhan Munir. Kita sekarang melawan jangan mikir menang dulu. Menang nggak ya gue? Bakal dibawa ke penjara nggak ya? Menurut saya enggak. Sekarang kita pokoknya melawan aja dulu karena paling tidak kita mengedepankan narasi perlawanan. Harus ada counter discourse. Atau yang dibentuk oleh Presiden Habibie untuk kasus Aceh, kebijakan pemerintah Soeharto adalah penyebab utama dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. TAP MPR yang tadi saya sebut juga menunjukkan bahwa Soeharto terlibat di dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa lalu. Jadi secara struktural, kelembagaan negara seperti MPR, DPR justru tengah memundurkan jarum jam sejarah. Pertama, RUU Polri apakah akan makin baik atau makin buruk? Kalau yang digunakan adalah draft RUU yang kemarin sempat beredar, pasti makin buruk. Karena draft RUU Polri yang kemarin itu tidak sama sekali menjawab reformasi institusi kepolisian. Malah nambahin kewenangan. Teman-teman ingat nggak? Kayaknya saya berapa kali juga bahas dalam diskusi seperti ini soalnya. Cuma nambahin kewenangan, nggak ada reformasi. Nah jadi kalau mau ada reformasi kepolisian memang butuh RUU, tapi RUU-nya bukan yang seperti itu. Benar-benar yang bisa membongkar yang tadi saya bilang. Mungkin kewenangannya dipecah dulu dan kemudian dibagi-bagi dalam beberapa institusi. Jadi nggak mindahin aja sekedar langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu RUU-nya, bunyi RUU-nya mungkin kita bisa bersepakat. Cuma hati-hatinya adalah jangan lupa ini pertanyaannya nyambung sama pertanyaan soal mentoknya di mana. Ini adalah persoalan struktural. Jadi nyambung juga sama pertanyaan soal pesimisme tadi gitu. Pada akhirnya kalau hal-hal seperti ini diserahkan ke politikus pada hari ini kita paham kelindannya. Kita paham simbiosis mutualismenya. Jadi kalau itu terjadi maka kita harus menjaganya luar biasa. Nah untuk itu ini mengantarkan saya pada pertanyaan yang buat saya yang kedua. Soal gimana sih supaya nggak pesimis gitu. Gimana ya? Menurut saya sih kalau kita bisa mengingatkan terus, entah dengan bikin feature satu atau saya kebayang kayak bikin kalau pemberitaan bunuh diri kan di bawahnya suka ada tuh ya. Ini bukan untuk menyarankan kalau ada kesulitan lapor ke sini sini sini. Mungkin jangan-jangan kita hari-hari ini perlu deh semacam hal seperti itu. Kalaupun nggak bisa disclaimer seperti peringatan jangan bunuh diri, bisa aja misalnya selalu mengutip kata-kata yang mengingatkan bahwa dalam situasi demokrasi yang lagi buruk seperti ini, satu-satunya cara untuk bertahan adalah kita masyarakat sipil yang harus bersuara. Ini kelihatannya klise, tapi this is the only thing we can do now. Kita nih kayak David lawan Goliath gitu.
kita kayak Lilliput ngelawan raksasa buto ijo yang jahat banget, kita harus bertahan. Nah, bertahannya pakai hak kita. Hak kita tuh apa? Hak berbicara, hak memberitakan untuk teman-teman, hak bagi orang-orang di depan itu ini untuk berekspresi. Ya memang caranya hanya itu walaupun klise banget. Jadi semacam diberikan afirmasi bahwa kita harus terus-menerus ngomongin ini, caranya ini, mungkin mentok, tapi kalau misalnya kita melawan, menurut saya ya, kita sekarang melawan jangan mikir menang dulu. Menang nggak ya gue? Bakal dibawa ke penjara nggak ya? Menurut saya enggak. Sekarang kita pokoknya melawan aja dulu karena paling tidak kita mengedepankan narasi perlawanan. Harus ada counter discourse bagi kebohongan-kebohongan itu. Kalau enggak ya udah enggak diapa-apain lagi gitu. Nah, jadi barangkali ini yang bisa dilakukan sehingga misalnya oh tapi takut mau ngelawan pasti ya, pasti banyak sekali yang ya halo dek di DM segala macam gitu ya. Tapi buat saya itu juga kita mesti ingetin itu gunanya berjaringan. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dibantu oleh kita semua berjaringan karena kita lagi jadi Lilliput yang harus ngelawan raksasa jahat gitu. Itu dulu kali ya Mbak Evi, makasih. Makasih Mbak Bibip, jadi berjejaring gitu ya, berjaringan ya. Ini karena besok hari HAM yang Bang Usman fokus di HAM ya, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk proyeksi hak asasi manusia di tahun-tahun ke depan, tampaknya sulit dipungkiri akan mengalami kesuraman, kegelapan. Setidaknya bisa diukur dari 4 area pelindungan hak asasi manusia. Yang pertama adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kedua adalah perlindungan minoritas. Yang ketiga, pertanggungjawaban institusi keamanan. Dan yang keempat adalah perbaikan hak asasi manusia di Papua. Untuk 4 area itu, masa depan hak asasi manusia sangat suram. Kenapa demikian? Secara struktural, misalnya untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, negara justru tengah mendorong paradigma politik reformasi menuju Orde Baru. Indikatornya TAP MPR menghapuskan nama Soeharto dari TAP MPR. MPR menghapuskan nama Soeharto dari TAP MPR tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. MPR juga berencana untuk menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Padahal hampir seluruh literatur hak asasi manusia, termasuk hasil-hasil penyelidikan dan kajian pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru yang dilakukan oleh Komnas HAM misalnya, atau yang dibentuk oleh Presiden Habibie untuk kasus Aceh, kebijakan pemerintah Soeharto adalah penyebab utama dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. TAP MPR yang tadi saya sebut juga menunjukkan bahwa Soeharto terlibat di dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa lalu. Jadi secara struktural, kelembagaan negara seperti MPR, DPR justru tengah memundurkan jarum jam sejarah. Secara kultural, sebagian besar masyarakat kita masih kerap diarahkan pada sikap-sikap yang justru sektarian, anti orang-orang yang dianggap kiri, dianggap komunis, dianggap sesat agamanya, aliran agamanya, dan juga orientasi seksualnya. Bahkan di luar dugaan saya, beberapa hari lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa SI, BMSI, itu memposting poster di media sosial yang mengatakan bahwa LGBT adalah perusak moralitas bangsa. Kenapa tiba-tiba ada isu moralitas itu? Kenapa tiba-tiba BMSI yang semula sangat vokal pada kekuasaan, tiba-tiba ingin menyalahkan kelompok kecil manusia yang sebenarnya tidak terlibat, tidak ada urusannya dengan korupsi struktural, tidak ada urusannya dengan pelemahan KPK, tidak ada urusannya dengan judi online, tidak ada urusannya dengan operasi militer di Papua, tidak ada urusannya dengan proyek MIFE atau proyek strategis food estate di Papua. Itu yang kedua untuk perlindungan minoritas beragama. Dari yang pertama penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus Manis Lor kemarin, Bupati Kuningan melarang kegiatan tahunan Ahmadiyah adalah cermin betapa masa depan hak asasi manusia ke depan itu akan suram. Itu hanya 2 hari setelah Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus menghormati kerukunan. Artinya tidak ada keharmonisan, tidak ada koherensi antara janji retorika di tingkat pusat dengan kebijakan di tingkat daerah. Dan itu bukan salah pemerintah daerah. Karena Bupati Kuningan pasti merujuk pada keputusan pemerintah pusat, yaitu surat keputusan bersama 3 menteri yang melarang kegiatan-kegiatan jemaah Ahmadiyah.
Yang ketiga tadi saya sebut adalah pertanggungjawaban aparat kepolisian. Hari ini sudah kita bicarakan panjang lebar dalam laporan amnesti dari seluruh kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan seterusnya, termasuk penyalahgunaan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak mematikan di kepolisian, tapi untuk kasus 22 Agustus, kasus 29 Agustus, bahkan kasus-kasus di masyarakat seperti kasus Gama di Semarang atau kasus di Sumatera Barat dan lainnya, itu memperlihatkan tidak adanya pertanggungjawaban. Tidak ada akuntabilitas, tidak ada reformasi di dalam kepolisian. Saya kenal banyak sekali jenderal-jenderal perwira tinggi, PJU, dan perwira menengah, kenal lama sejak mereka masih sangat muda di awal reformasi sampai sekarang. Sebagian besar juga resah dengan situasi sekarang. Dan salah satu penyebabnya adalah Kapolri terlalu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang politis. Dan Kapolri tidak berhasil membawa agenda reformasi kepolisian. Jadi menurut saya kritik ini harus kita tujukan kepada Kapolri. Dan kalau perlu Kapolri dimintai tanggung jawab, diganti, dicopot. Ada banyak jenderal lain yang punya integritas, yang jauh lebih punya kemampuan, lebih senior atau lebih punya pengalaman panjang dibanding dengan Kapolri yang dipilih ketika itu hanya karena kedekatan dengan Jokowi di Solo. Dan tidak adanya pergantian Kapolri di dalam sebuah pemerintahan yang baru, itu keanehan. Di mana-mana pemerintahan baru, bahkan di Indonesia, setiap kali pemerintahan baru terbentuk, selalu ganti Kapolri, selalu ganti Panglima TNI, selalu ganti Kepala BIN, selalu ganti Mendagri, dan lain sebagainya. Tidak adanya pergantian itu menunjukkan tidak ada perbedaan antara pemerintahan yang kemarin dengan pemerintahan yang sekarang. Karena itu tidak akan ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, perlindungan minoritas, ataupun reformasi kepolisian yang sungguh-sungguh. Dan yang terakhir soal Papua. Kedatangan Prabowo ke Merauke sebelum dilantik bersama pengusaha yang terkenal bermasalah di dalam konteks batubara, sawit, Kalimantan, itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang proyek strategis nasional di Papua di masa Jokowi dan di masa sekarang tidak ada bedanya. Dia hanya akan menambah pengerahan pasukan militer. Itu terbukti dari pembentukan batalion-batalion, 5 batalion di Merauke. Dan ke depan akan dibentuk batalion-batalion di setiap kabupaten. RUU TNI bahkan akan membenarkan bahwa TNI punya kewenangan melakukan penegakan hukum di darat. Dan itu artinya akan menimbulkan benturan dengan kepolisian. Dan itu artinya masyarakat tidak akan mendapatkan perlindungan dari siapa-siapa. Karena institusi penegak hukumnya justru akan berkonflik satu dan lainnya. Kasus Deli Serdang, apakah polisi bisa mencegah? Tidak. Bahkan dalam kasus-kasus lain, polisi dan tentara saling serang. Jadi harus saya katakan bahwa masa depan hak asasi manusia ke depan sangat suram. Apakah ada jalan? Apakah ada jalan keluar? Ada. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah memfungsikan secara optimal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena inilah satu-satunya institusi independen di bidang hak asasi manusia yang memiliki kewenangan di tingkat undang-undang, kewenangan negara. Artinya Komnas HAM harus mengambil kewenangan strategis. Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM harus segera menuntaskannya, termasuk penyelidikan atas tragedi 27 Juli, yang bulan lalu itu hendak ditetapkan penyelidikan pro justisia, tapi atas permintaan seorang politisi senior, Komnas HAM diminta untuk tidak membuat kegaduhan. Komnas HAM beberapa kali dalam kasus KM50, bahkan dalam kasus penembakan Gama di Semarang, menyebut itu sebagai extrajudicial killing. Kalau kita baca Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, pasal 104 penjelasannya, extrajudicial killing adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Apakah Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia? Belum. Itu yang harus kita dorong. Kenapa? Karena penyelidikan pro justisia akan berujung pada pertanggungjawaban di pengadilan. Kalau hanya pernyataan, tidak akan ada artinya. Itu yang bisa saya katakan. Saya kira kasus Munir juga demikian. Mengalami kelambatan luar biasa di dalam Komnas HAM. Bahkan dalam bulan yang lalu, bulan yang sama, dalam paripurna Komnas HAM, ada permintaan politisi senior untuk tidak membuat kegaduhan dalam kasus pembunuhan Munir. Tim yang ada di Komnas HAM sekarang ini berakhir pada 31 Desember ini. Jadi apakah ke depan akan ada kemajuan? Saya kira sulit, kecuali ada tekanan besar, kecuali ada desakan besar dari masyarakat ya, di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan tidak membuat patah arang kita ketika pulang. Lawan! Tepuk tangan dulu teman-teman biar semangat.